Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Selvi Denanda Tombokan dengan nomor standbook A11121155. Saya dari Fakultas Keguruan Ilmu dan Pendidikan, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian, fungsi, dan jenis serta strategi dalam retorika. Retorika adalah ilmu dan seni dalam berbicara, mengatur komposisi kata, menyampaikan atau mengajak orang lain sehingga mudah dipahami dan diterima pendengar, serta terkesan atas apa yang diucapkannya. Retorika dalam bahasa Inggris disebut retorik, dalam bahasa Latin disebut retorika, dan dalam bahasa Yunani yakni retor yang artinya ilmu berbicara, seni berbicara atau mahir berbicara. Retorika merupakan bentuk komunikasi di mana seseorang menyampaikan buah pikirannya baik lisan maupun tulisan kepada hadirin yang relatif banyak dengan berbagai gaya dan cara beratur, serta selalu dalam situasi tatap muka, face to face, baik langsung maupun lisan. Menurut Aristoteles, retorika adalah the faculty of seeing in any situation the feeble means of persuasion, yang artinya kemampuan untuk melihat perangkat alat yang tersedia untuk mempersuasi. Sedangkan menurut Plato, retorika merupakan seni bertutur untuk memaparkan kebenaran. Retorika yang tidak memandang kemanfaatan dan kebenaran bukanlah retorika. Baik, ada beberapa sumber buku yang dari beberapa tokoh-tokoh dari beberapa tokoh-tokoh negara yang menyampaikan isi pikirannya melalui retorika itu. Pengertian retorika itu apa? Nah, yang pertama, menurut Rahmat, retorika adalah ilmu yang mempelajari cara mengatur komposisi kata-kata agar timbul kesan yang telah dikehendaki pada diri hayalak. Retorika adalah pemekaran bakat-bakat tertinggi manusia, yakni rasio dan cerita rasa lewat bahasa selaku kemampuan untuk berkomunikasi dalam medan pikiran. Dan yang kedua, yaitu dari menurut Keraf, retorika adalah sebuah telaah atau studi yang simpatik mengenai otoria atau seni berpidato, kemampuan dan kemahiran berbahasa. Waktu itu diabdikan untuk menyampaikan pikiran dan gagasan melalui pidato-pidato kepada kelompok-kelompok massa tertentu guna mencapai tujuan tertentu. Nah, yang ketiga dari menurut Saputra. Menurut Saputra, retorika adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana bertutur bertutur kata dalam berhadapan dengan orang lain dengan sistematis dan logis untuk memberikan pemahaman dan meyakinkan orang lain. Dan yang keempat ada dari Gusti Ngurah Oka. Retorika adalah ilmu yang mengajarkan tindak dan usaha efektif dalam persuasi, penaatan dan penampilan tutur untuk membina saling mengerti dan kerjasama kedamaian dalam kehidupan masyarakat. Nah, saya akan menjelaskan tujuan serta fungsi dari retorika. Menurut Tasmara 1997 banding 156, terdapat 5 tujuan retorika, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu to inform, yaitu memberikan penerangan dan pengertian kepada massa guna memberikan penerangan yang mampu menanamkan pengertian dengan sebaik-baiknya. Dan yang kedua adalah to convince, yaitu meyakinkan dan menafsirkan. Yang ketiga, to inspire, yaitu menimbulkan inspirasi dengan teknik dan sistem penyampaian yang baik dan bijaksana. Yang keempat yaitu to entertain, atau menggembirakan, menghibur, dan menyenangkan serta memuaskan. Yang kelima, to actor, bisa disebut to put into action,
yang menggerakkan dan mengarahkan mereka untuk bertindak menetralisir dan melaksanakan ide yang selalu dikomunikasikan oleh orator di hadapan massa. Menurut Routhona, fungsi retorika hampir sama dengan fungsi komunikasi, yaitu sebagai yang pertama itu mass information, yaitu untuk memberi dan menerima informasi kepada khayalak. Hal ini bisa dilakukan oleh setiap orang di depan pengetahuan yang dimiliki. Tanpa memiliki informasi, tidak dapat disampaikan dan diterima. Dan yang kedua, mass education, yaitu memberi pendidikan. Fungsi ini dilakukan oleh guru kepada murid untuk meningkatkan pengetahuan atau oleh siapa saja yang memiliki keinginan untuk memberikan pendidikan. Nah, yang ketiga, mass persuasion, yaitu untuk mempengaruhi. Hal ini bisa dilakukan oleh setiap orang atau lembaga yang memberikan dukungan dan bisa digunakan oleh orang lain atau bisnis dengan mempengaruhi iklan yang dibuat. Dan yang keempat, mass entertainment, yaitu untuk menghibur. Hal ini bisa dilakukan oleh radio, televisi, atau orang-orang yang memiliki profesional menghibur. Sekarang kita akan mengenal beberapa jenis-jenis retorika. Menurut Herdicus 1993 banding 16, retorika diklarifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, monologika. Monologika adalah ilmu tentang seni berbicara secara monolog, di mana hanya ada seseorang yang berbicara. Bentuk-bentuk yang terpolok dalam monologika adalah pidato, kata sambutan, kuliah, ceramah, dan deklamasi. Yang kedua adalah dialogika. Dialogika adalah ilmu tentang seni berbicara secara dialog, di mana 2 orang atau lebih berbicara atau mengambil bagian dalam suatu proses pembicaraan. Bentuk dialogika yang penting adalah diskusi, tanya jawab, perundingan, percakapan, dan debat. Dan yang ketiga, pembinaan teknik bicara. Teknik berbicara merupakan syarat bagi retorika. Oleh karena itu, pembinaan teknik berbicara merupakan bagian yang penting dalam retorika. Dalam bagian ini, perhatian lebih diarahkan pada pembinaan teknik bernapas, teknik mengucap, bina suara, teknik berbicara, dan bercerita. Kita sampai pada bagian terakhir, yaitu strategi penyusunan retorika. Nah, menurut ahli retorika klasik, yaitu Aristoteles, terdapat 5 strategi penyusunan retorika yang dikenal dengan istilah The 5 Canons of Rhetoric, yaitu sebagai berikut. Yaitu yang pertama, invention, yaitu penemuan bahan. Invention merupakan konstruksi atau pengembangan dari sebuah argumen yang relevan dengan sebuah tujuan dari pidato. Langkah ini mencakup kemampuan untuk menemukan, mengumpulkan, menganalisis, dan memilih materi yang cocok untuk pidato. Menurut Aristoteles, argumen-argumen harus dicari melalui rasio. Moral dan afeksi karena itu dianggap sebagai bagian yang sangat penting. Yang kedua, depositio atau penyusunan bahan atau materi. Disposisi merupakan penataan ide. Penataan ide akan membantu pendengar memahami hubungan antara ide serta menghindar kebingungan. Penataan ide yang efektif juga akan membuat pesan lebih persuasif dan membiarkan setiap ide membangun di atas apa yang telah dipresentasikan lebih dahulu dan membuat argumen lebih kuat. Dan yang ketiga adalah style atau illusion. Illusio atau gaya atau pemilihan bahasa yang indah. Style adalah cara penggunaan bahasa dalam mengekspresikan ide-ide. Penggunaan style yang efektif akan membuat pesan lebih jelas, lebih menarik dan powerful. Sebagai persuader
yang efektif diharapkan dapat menggunakan bahasa yang secara efektif menyuarakan argumen. Penggunaan bahasa harus sungguh-sungguh diperhatikan, tidak menimbulkan pemahaman yang salah. Yang keempat, yaitu memori atau mengingat materi. Memori berhubungan dengan kemampuan untuk mengingat mengenai apa yang akan kita katakan, sesuatu yang kita pikirkan yang akan kita katakan. Pada zaman dahulu, hal ini berarti mempelajari cara untuk mengingat ide dalam urutan untuk kita mempresentasikan mereka dengan bahasa yang kita rencanakan. Pada masa kini hal ini lebih kepada bagaimana menggunakan catatan atau manuskrip pada menghafal secara keseluruhan. Dan yang terakhir adalah pronunciatio atau delivery yang biasa disebut kalau dalam bahasa Indonesia itu penyampaian. Delivery merupakan bagian terakhir dari retorika. Delivery melibatkan secara vokal dan fisik dalam mempresentasikan speech kata. Delivery sangat paling penting karena orang lebih memperhatikan ide yang dipresentasikan secara menarik dan powerful. Delivery seharusnya mempresentasikan ide sesuai bobotnya dan tidak untuk membuat ide lemah tetapi lebih kuat. Nah, kita mengetahui berarti retorika adalah ilmu atau seni berbicara. Sekian dari saya Selby Denenda Tomokan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.